Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Saat ini kita akan beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita berikan yang terbaik, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Sesuatu terjadi, ku percaya Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita akan dapatkan kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Amin. Mari, apapun kondisi kita percaya Tuhan tidak akan pernah terlambat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia memberikan, mempersiapkan yang terbaik, masa depan yang indah untuk setiap kita. Mari kita nyanyikan dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya penuh hanya kepadamu. Tuhan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, haleluya. Kami percaya, kami percaya, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau beri yang terbaik, Kau beri yang terbaik, Kau beri yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami percaya selain Kau. Hanya satu milik kami di surga. Engkau nama yang terindah, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Kami mencintaimu Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Engkau selamatkan setiap kami. Engkau pemilik hidup kami. Kami mau bawa hati kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Yes Lord. Hati ini milik-Mu Tuhan. Hidup ini milik-Mu Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Yesus, pengharapan kami ada padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, di tempat kami, di rumah kami, dimanapun kami berada. Kuasa-Mu nyata menjamah setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bersyukur. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Allah kami yang Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu Bapa. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin.
kasih setiamu lebih dari hidup. Dan kami hanya dapat percaya berseru kepadamu Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya Padamu, Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau, terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya, di atas segalanya. Di atas Segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji membesarkan namamu Bapa. Haleluya.
bagi setiap kita, bagimu, bagi saya, bagi setiap kita semua. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, Tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Kau Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan, Dia adalah penyelamat kita, Tuhan yang mulia, Raja yang besar, Raja yang perkasa. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted. Of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give
my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul, forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Kami percaya Tuhan, karena hanya Engkau penjamin kehidupan kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami, pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau satu yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
jaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kupandangkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya, haleluya. Engkau kekuatan kami di saat kami lemah. Engkau yang memegang tangan kami di saat kami jatuh. Engkau yang membangkitkan kami di saat kami terluka. Engkau yang membebat dan menyembuhkan luka kami di saat kami hilang pengharapan. Sinar-Mu memberikan jalan bagi kami, Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami percaya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali menjumpai saudara semua, walaupun virtual. Haleluya. Gak apa-apa, yang penting hati kita bisa menyembah Tuhan. Telinga kita bisa mendengar firman Tuhan. Kita bisa berbuat bakti kepada Tuhan Yesus Kristus, walaupun lewat online. Saudara yang kekasih, kita sudah memuji Tuhan. Dan saat tiba kita akan dengar firman Allah. Hari ini kita mau belajar daripada firman Tuhan dengan judul pelipat gandaan. Haleluya. Saudara, semua kita tahu, bahkan merasakan bagaimana sulitnya ekonomi sekarang ini. Di masa pandemi sekaligus di masa PPKM darurat. Lalu yang jadi pertanyaan, dengan ekonomi yang sulit, dengan hasil yang serba sedikit, bagaimana caranya pelipat gandaan? Hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk firman yang akan kita dengar bersama. Kita akan buka sama-sama dalam Injil Matius pasal 14. Dan kita akan baca mulai ayat 13 sampai ayat 21. Sama-sama kita membacanya. Mari saudara yang ada di rumah atau saudara ada di kendaraan mungkin. Mari kita ambil aplikasi Alkitab yang ada di handphone kita dan kita membacanya. Hitungan yang ketiga kita baca. 2, 3. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Setelah malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang.
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Haleluya. Luar biasa. Ada satu kisah nyata yang terjadi pada waktu Yesus hidup pada kurang lebih 2020 tahun yang silam. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, keadaan yang ada pada waktu itu, orang banyak datang berkerumun. Kalau sekarang tidak boleh berkerumun. Dulu pada zaman itu tidak ada pandemi COVID. Orang berkerumun datang kepada Yesus untuk menerima kesembuhan. Sebab mereka sudah alami Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka mereka datang di mana ada Yesus, di situ berkerumun orang banyak supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam firman Tuhan ada 5.000 orang laki-laki. Belum dihitung orang perempuan dan anak-anak. Jadi satu kumpulan yang sangat banyak. Kalau ada 5.000 laki-laki, tambah perempuan yang tidak dihitung, tambah anak-anak. Ya minimal ada sekitar 7.500 atau mungkin bisa lebih. Ya, mungkin bisa sampai 10.000 orang pada waktu itu. Saudara yang kekasih, Yesus melihat begitu banyak orang. Hari mulai gelap, mulai menjadi malam. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus bilang kepada murid-murid, biarlah orang banyak itu tetap di sini. Kamu beri mereka makan. Dalam Injil Yohanes disebutkan satu nama murid, Andreas, menemukan seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Dalam Injil Matius tidak menulis nama murid Yesus yang mendapati anak itu. Tapi Injil Yohanes menulis, ada Pak Andreas nemuin anak bawa 5 roti, 2 ikan. Lalu mereka ini berkata, mana mungkin ini? Hanya 5 roti, 2 ikan. Lalu bagaimana mungkin orang sebanyak ini? Uang 200 dinar pun ya untuk membeli roti nggak cukup. Dan saudara tahu 200 dinar itu banyak. Upah kerja sehari di sana pada waktu itu zaman Yesus 1 hari 1 dinar. Kalau 200 dinar orang harus kerja 200 hari. 200 hari itu kurang lebih 7 bulan. Toh itu kalau 200 dinar berarti mesti lebih dari 7 bulan. Karena kalau 7 bulan dapat 200 dinar, nah biaya hidup dan mereka harus makan minum. Saudara yang kekasih, berarti harus kerja sekitar 1 tahun, ada tabungan 200 dinar. Filipus berkata, ada 200 dinar sekalipun gak cukup kasih orang banyak itu makan. Suruh saja mereka pulang, mereka cari makan sendiri ke desa-desa. Ya, sudah tempat ini sunyi, jauh dari pedesaan, jauh dari kios roti, kios makanan. Orang begitu banyak. Ya, mau pergi beli makanan pun uang gak ada. Tapi ada anak bawa 5 roti 2 ikan. Ini tidak ada arti dibandingkan dengan orang banyak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tapi Yesus bilang bawalah kemari. Anak itu rela memberikan bekalnya kepada Pak Andreas untuk dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus terima 5 roti dan 2 ekor ikan ini dari tangan muridnya Andreas. Roti bekal anak kecil. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berdoa dan mengucap berkat. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Yesus setelah berdoa, dia serahkan kepada 12 murid. Ayo ini kamu bagi-bagi, bagi semua. Tapi orang banyak itu suruh duduk dulu. Saudara yang kekasih,
Lalu roti dibagikan. Orang banyak makan sampai kenyang. Lalu murid-muridnya mengumpulkan sisa-sisa roti. Ada 12 bakul penuh. Saudara, apakah ini bukan mujizat yang spektakuler? Mujizat yang besar? Saudara yang kekasih, mari kita mau ambil sarinya yang relevan dengan hidup saya dan saudara pada dewasa ini. Dalam penghasilan kita yang sedikit, dalam kemampuan kita yang tidak seberapa, mari temukanlah potensi saudara. Andreas seorang murid yang menemukan 5 roti cikal bakal menjadi roti yang banyak. 2 ekor ikan. Mereka bisa makan sampai kenyang. Cikal bakalnya 5 roti 2 ikan. Saudara, ini luar biasa. 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang. Orang-orang perempuan makan sampai kenyang. Anak-anak makan sampai kenyang. Saudara yang kekasih, yang kita bisa ambil. Saudara punya kemampuan apa? Walaupun sedikit. Mungkin tidak berarti dengan kebutuhan yang saudara butuhkan atau perlukan dewasa ini. Tapi temukanlah kemampuan saudara. Persembahkan, serahkanlah kepada Tuhan. Entahkah kemampuan saudara untuk bekerja? Entahkah kemampuan saudara untuk melayani? Temukan itu. Bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku hanya mampu segini. Seperti ini aku mampu. Kalau saudara berserah penuh kepada Yesus dengan kemampuan yang kecil, yang saudara mau serahkan kepada Yesus, mau mengoptimalkan karya saudara dengan kemampuan yang kecil, dan melibatkan Yesus di dalam segala perjuangan saudara. Saudara melihat ada pelipat gandaan terjadi. Dan saya percaya ini bukan terjadi pada zaman Yesus 2020-an tahun yang lalu. Tapi pelipat gandaan bisa terjadi untuk saudara dan saya dewasa ini. Jangan pernah pesimis dengan hidup ini. Saudara yang kekasih, kalau saja saudara mau bekerja, kalau saja saudara mau melayani, Tuhan tambahkan kebutuhan saudara, tercukupi semua. Bahkan saudara melihat ada sisa 12 bakul. Artinya mereka sudah berkelimpahan. Amin. Saudara pun bisa menikmati hidup yang berkelimpahan di zaman yang sulit seperti ini. Di zaman yang ekonominya lesu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiri kanan orang berteriak sulit. Tapi mari jangan berteriak sulit. Berteriaklah, Tuhan ini aku. Aku tetap eksis di dalam Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan. Aku tetap mau bekerja dengan kemampuan saya yang sedikit ini. Berkatilah aku ya Tuhan. Saudara yang kekasih melihat ada satu juga keadaan yang Yesus mau. Orang banyak yang berdiri berdesak-desakan, berkerumun. Pastilah semua mau cepat-cepat dekat kepada Yesus, mau paling depan. VVIP supaya dekat Yesus, cepat dijamah, cepat disembuhkan. Pasti itu terjadi pada zaman itu. Tapi pada waktu itu Yesus berkata, suruh orang banyak itu duduk. Kalau orang berdiri, emosinya, kadar emosinya berbeda dengan waktu duduk. Orang kalau duduk itu lebih lebih istirahat, lebih lega daripada berdiri capek. Ini juga mempunyai arti. Mari kita ambil waktu tenang. Duduk di bawah kaki Yesus. Supaya ada waktu kita tenang dan berhubungan dengan Tuhan. Pada waktu orang banyak duduk dan Yesus sudah memberkati 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid menerima hasilnya dari Yesus. Murid-murid membagikan kepada orang banyak yang sudah duduk dengan tenang. Saudara, Alkitab katakan, bersikaplah seperti laki-laki. Kuat, gagah perkasa. Jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau orang galau,
nggak tenang. Nggak bisa berdoa, saudara. Saudara mau berdoa, berhubungan dengan Tuhan, tenangkan dulu jiwamu, hatimu, pikiranmu, emosimu. Jangan berpikir, wah nggak bisa, aku sudah nggak bisa, nggak tahu, aku udah putus asa. Jangan, saudara, tenangkan dirimu. Datanglah kepada Tuhan dengan iman. Ada ayat lain berkata begini, mari kita akan melihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Masih bisa bersyukur? Haleluya. Saudara saya harus masih bisa bersyukur. Masih bisa dapat berdoa? Harus bisa dapat berdoa. Untuk apa? Menyatakan kepada Allah Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala keperluan saudara dan saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan firman Allah katakan tidak boleh khawatir. Siapa yang nggak khawatir, saudara? Apalagi kalau saudara banyak cicilan, ya? Sudah banyak cicilan, akhir bulan. Cicilan ini, cicilan itu, cicilan ini itu. Kalau dulu bisa terselesaikan semua. Tapi sekarang dengan kelesuan ekonomi karena ada PPKM, pergerakan masyarakat dibatasi. Ekonomi menjadi lemah. Sulit untuk menyelesaikan cicilan. Tapi ada jalan Tuhan memberkati saudara. Saya mungkin sudah tanya, jalan bagaimana? Ibu Hilda, saya pun nggak bisa beritahu saudara, saya tidak tahu. Tapi saya tahu ada caranya Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong saudara dalam keadaan yang sulit. Jangan khawatir. Berdoa saja kepada Tuhan. Penuh ucapan syukur. Datang kepada Tuhan, sampaikan keperluan saudara. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah mujizat perlipat gandaan ini bukan hanya terjadi pada zaman Yesus ada di dunia bersama murid-murid, tapi bisa terjadi sekarang ini di mana saya dan saudara ada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita masih punya kemampuan sekecil apapun yang ada pada saudara sekarang ini. Mari, jangan pernah lemah dan putus asa. Dengan kemampuan yang kecil sekalipun, serahkan kepada Tuhan. Bekerjalah dengan kemampuan saudara. Berharaplah atas pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Tuhan punya cara untuk saya dan saudara menghadapi dunia akhir zaman yang sulit. Dan ini memang keadaan sangat sulit. Penggenapan Alkitab katakan, ini adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara tahu firman Tuhan. Saudara dan saya nggak heran keadaan yang ada sekarang. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, kalau saudara baca di sana, ada pembukaan meterai yang keempat, di mana Rasul Yohanes itu melihat ada kuda hijau kuning. Dan ada penunggangnya yang bernama Maut. Dan kepada penunggang kuda hijau kuning diberi kuasa untuk mengambil nyawa 1/4 penduduk di bumi. Saudara kasih dengan cara apa? Ada 4 cara saudara. 1, dengan cara pedang, peperangan. Yang kedua, kelaparan. Karena mungkin ada perang, ada kelaparan. Ada gempa bumi, ada bencana alam, ada kelaparan. Ada musibah, saya lihat televisi, kebakaran sana, kebakaran sini di musim kemarau seperti ini. Ada kecelakaan, aduh saudara, menakutkan. Bisa menyebabkan kelaparan. Apalagi yang bisa mengambil nyawa manusia. Dengan cara penyakit sampar. Dan ini terjadi. Penyakit COVID-19 yang nama penyakit virus corona ini sudah ada di buku pelajaran sejak berapa? 20-an tahun yang lalu. Pelajaran kelas 8. Atau kelas SMP kelas 2. Tapi kenapa nggak sedahsyat ini keadaannya?
Karena sekarang ini lebih mendekati akhir zaman. Ada banyak penderitaan. Dan Yesus berkata kalau saudara mengalami penderitaan, itu permulaan penderitaan. Menjelang zaman baru. Zaman kerajaan 1000 tahun damai. Itu adalah permulaan penderitaan menjelang Yesus datang kedua kali. Saudara yang kasih, nggak usah kaget dan heran. Tetap kuat dalam Tuhan. Tetap percaya. Tetap setia iring Tuhan. Tetap melayani. Jangan pernah putus asa. Kalau mengalami kesusahan. Alkitab katakan kita sudah belajar minggu lalu. Antara lain. Kita harus ingat Yesus yang juga sudah mengalami penderitaan yang amat sangat dahsyat. Supaya saudara dan saya tidak menjadi lemah dan putus asa. Seperti kita belajar pada minggu lalu, Daud waktu dia takut, dia percaya kepada Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan, dia bernatsar kepada Tuhan. Dia memohonkan kepada Tuhan pertolongan lewat natsarnya. Dia mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Itu kita sudah belajar pada minggu yang lalu. Dan Paulus dalam surat Ibrani berkata, ingat Yesus yang juga dulu sudah mengalami bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang berdosa. Supaya kita yang mengalami penderitaan tidak menjadi lemah dan tidak putus asa. Yesus turut merasakan kesusahan saudara. Dan Yesus dapat tolong kesusahan saudara. Tidak ada penolong lain. Seperti Yesus, datang kepada Yesus, minta pertolongan kepada Yesus dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat kalau Tuhan sudah menolong kita, yang tahu berseru-seru kepada Tuhan, yang tahu menyerahkan semua kemampuan kepada kita, maka kita harus memuji-muji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Kita akan baca ayat-ayat terakhir kita dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh. Ya kekuatanku, haleluya. Kalau engkau lemah, datang kepada Yesus. Seperti pemazmur berkata, Engkau Tuhan kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau menjawab aku. Kesulitan seperti ini diandaikan cengkraman anjing, mulut singa, tanduk banteng yang siap menerkam saudara dan saya. Ya, kita nggak tahu orang-orang yang kita kenal. Ya, ada teman saya anaknya kena COVID, nggak nyangka meninggal. Ada orang-orang tua yang kita pernah kenal, dengar-dengar kabar meninggal. Ada orang setengah tua juga meninggal. Ada hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan kita. Ya, tiba-tiba terdengar kabar. Rest in peace. RIP. Sekarang kalau buka WA saudara, grup-grup saudara saya, sering kita melihat RIP. Kita lihat di sini RIP, di sana sini RIP. Kita nggak tahu. Ya. Kekuatan virus corona ini yang Tuhan izinkan keampuhannya seperti terkaman anjing, terkaman singa, dan tanduk banteng. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan menjawab aku. Kalau Tuhan sudah menjawab kita akan baca dalam Mazmur 22 ayat 22 sampai 24. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Haleluya. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab ia tidak memandang hina
ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Kita adalah orang-orang yang tertindas dengan pandemi corona COVID-19 ini. Tuhan menilik kita. Dia tidak memandang jijik kesengsaraan umat manusia, apalagi anak-anak Tuhan. Saudara, percayalah engkau yang sedang tertindas, yang sedang berduka. Tuhan ada dekat dengan saudara, mau menghibur saudara. Mau memberikan pertolongan umur panjang kepada saudara. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Haleluya. Saudara yang kekasih, suatu kesimpulan, Tuhan mendengar doa. Membuat pelipat gandaan untuk saudara. Dalam perekonomian saudara, dalam pelayanan saudara, dalam studi pendidikan saudara. Pasti ada dana yang tercukupkan. Sebab percayalah, pelipat gandaan kebutuhan yang ada sekarang ini bisa terpenuhi seperti mujizat yang ada pada zaman yang lampau. Sekarang pun mujizat masih ada. Dan mujizat pelipat gandaan untuk saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang takut akan Tuhan. Yang tetap percaya tentang kemahakuasaan Tuhan. Yang tetap berdoa berseru kepada Tuhan. Yang tahu bernazar, yang tahu mempersembahkan syukur. Yang selalu kuat karena ingat Yesus ada turut merasakan penderitaan kita. Dan Yesus dapat tolong kita. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya, terimalah berkat, mujizat, pelipat gandaan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa untuk firman Allah dan berdoa syafaat supaya Tuhan beri kemurahan melalukan COVID-19 dari bumi pertiwi dan dunia ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Allah. Biar Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup kami. Biarlah kami semua bisa alami mujizat pelipat gandaan. Kami dicukupkan Tuhan untuk keperluan ekonomi kami. Kami dicukupkan Tuhan untuk kesehatan yang baik, untuk perlindungan yang baik, untuk rezeki yang baik daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, biar umat-Mu tetap kuat iman kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya, tetap memuji-muji Tuhan dan melakukan firman Allah. Umat Tuhan, kami semua tetap bisa berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus menolong melawat kami semua. Dalam kebaktian online ini, Tuhan ada di mana ada saudara. Berbakti kepada Tuhan. Roh Kudus ada di sana dan mau tolong saudara. Haleluya. Terimalah lawatan Tuhan. Terima kesembuhan bagi yang sakit. Terima kekuatan bagi yang lemah. Bagi saudara-saudara yang sedang isolasi mandiri, Tuhan melawat supaya saudara sembuh semua. Tuhan patahkan maut, lalukan daripada umat manusia. Tuhan beri panjang umur, kekuatan, kesehatan. Tuhan tolong kami semua yang tidak berdaya. Kami seperti orang-orang yang siap diterkam anjing, singa, banteng. Tapi kalau kami berdoa, Tuhan menjawab kami dalam nama Yesus. Dan ajar kami untuk memasyurkan nama Tuhan. Tuhan berkati pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden, dan semua kabinet, Bapak Menteri, Bapak TNI Polri, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Beri hikmat, beri kemampuan untuk menanggulangi masalah pandemi yang ada di Indonesia, untuk memberikan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua yang sedang dilakukan pembangunan infrastruktur, semua dalam semua bidang. Tuhan memberkati. Dijauhkan negara kami daripada orang-orang yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Tuhan patahkan, lumpuhkan kuasa jahat yang mau membuat negara Indonesia kocar-kacir. Tuhan jauhkan semua. Tuhan tolong beri keamanan, keselamatan
Bagi pemerintah negara kami, bagi rakyat Indonesia, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri pengampunan dosa, Tuhan lalukan COVID dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak, terima kasih. Hiburkan saudara-saudara kami yang mengalami duka. Tuhan lawat dan Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan. Ya, keluarga yang ditinggalkan orang-orang tercinta. Jemaat yang ditinggalkan gembala, ibu gembala, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, ditinggalkan anak, Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Biar ada pemulihan seutuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau beri kemurahan. Engkau menghentikan kematian ini dari bumi Indonesia, bahkan dari dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku kekasih dan Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh kasih, roh penolong yang tidak pernah terlambat untuk kami. Roh Kudus, roh yang mengurapi kami, supaya kami menjadi tentara Kristus bagi dunia ini. Kami menjadi duta-duta Kristus untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan ada Tuhan Yesus, Juru Selamat umat manusia, penolong yang sejati, penyembuh yang heran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa. Kami sudah menerima berkat Tuhan. Penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Sehat-sehat semua. Tetap jaga kesehatan. Tetap pakai masker. Jaga jarak. Cuci tangan. Makan makanan yang bergizi. Tuhan tolong berkati saudara. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted. Of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you.